Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa Go Healthy, salam sehat. Penyakit jantung seringkali tidak terdeteksi keberadaannya hingga tiba-tiba terjadi serangan jantung. Banyak gejala yang sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki riwayat jantung. Salah satunya sakit di ulu hati. Rasa nyeri di ulu hati yang dirasakan juga kerap diartikan masyarakat adalah masuk angin. Bisa jadi ini sebenarnya berasal dari bagian bawah jantung ada yang tersumbat. Seperti yang dialami Sofyan Hakim. Rasa sakit di ulu hati setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter menyatakan bahwa dirinya terkena serangan jantung dan harus segera dipasang ring untuk dapat mengatasi keluhan yang dialaminya. Sofyan Hakim pun yang profesinya sebagai kontraktor harus sempat berhenti dari pekerjaannya dan sebagai tulang punggung keluarga sempat mengganggu perekonomian keluarga akibat serangan jantung yang dialaminya. Lula Kamal pun menambahkan sebaiknya gejala serangan jantung seringkali membuat kecolongan. Inilah yang harus diwaspadai. Sakit yang di ulu hati adalah salah satu cerita untuk kemudian serangan jantung. Lalu gejala, faktor penyebab, dan solusi apa saja yang dibagikan pada Go Healthy kali ini agar kita bisa melakukan pengobatan hingga pencegahan? Simak pembahasannya berikut ini. Halo pemirsa, apa kabar? Harapannya Anda semua selalu sehat. Senang sekali saya dan juga Kang Ronald bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kesehatan ini harus kita upayakan. Pasti. Kalau memang kemarin-kemarin belum bisa mengupayakan gaya hidup sehat, ya mau kapan, mau selamanya begitu? Nggak bisa, harus ada upaya. Memang kadang berat awalnya, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nggak ada yang berat apapun juga. Hari ini kita mau belajar dari Pak Sofyan. Kita ingin tahu bagaimana menjaga kondisi tubuh kita agar terhindar dari penyakit jantung. Iya, apa kabar Pak Sofyan? Baik. Dan juga ada Mbak Lula. Apa kabar Mbak Lula? Baik, alhamdulillah. Hai Tantri, hai Kang Ronald. Hai. Nah pemirsa, Pak Sofyan ini sudah mengkoleksi 2 ring. 2 ring di pembuluh darah jantungnya karena beliau pernah terkena serangan jantung. Kita kembali ke yang serangan jantung yang pertama itu kapan Pak? Dan di mana kejadiannya waktu itu? Awalnya saya lagi kerja di Mataram Lombok. Jadi setiap pagi itu jam 3:30 sebelum subuh itu keluar keringat dingin, kayak basah gitu kan. Setiap hari itu Pak? Ya 2 hari sekali, nggak tiap hari juga. Gitu. Dulu kan saya sakitnya mah kan, dikasih obat, minum obat mah gitu kan. Nah itu saya bangun, saya sholat, hilang gitu loh. Terus saya jalan pagi gitu kan. Biasa aja? Biasa aja, nah, itu loh. Cuman lama-lama sekitar 2 mingguan gitu, bikin parah gitu loh, hampir tiap hari itu serangannya. Sakitnya atau keringatannya atau rasa sakitnya? Keringatan sama sakit di sini. Oh, mau jadi di dada? Di dada, sebelah kiri ya. Iya. Nah, terus saya pulang ke Jakarta, terus saya periksa penyakit dalam, dicek, ditensi, dicek darah. Iya. Ternyata saya ada hipertensi sama kolesterol. Hipertensinya itu 100/160. Oke. Hipertensi. Kolesterolnya? Kolesterolnya 385. Kata dokter apa? Ada tindakan yang harus diambil? Setelah diperiksa sama penyakit dalam 2 kali, dokternya curiga, nih Pak, ini bukan dari lambung. Bapak ini mungkin jantung karena perih di kiri kan. Nah, terus saya dirujuk ke dokter jantung. Nah, dicek sama dokter 2 kali, dia bilang, Pak, saya tuh nggak bisa lihat, Bapak harus dikateter. Terus 3 hari kemudian saya dikateter sama dokter, dilihat itu ada penyumbatan 70%. Hanya 1 sumbatannya Pak? 1 gitu. 2 minggu kemudian tanggal 18 Agustus 2016 tuh saya di ring pertama. 2016 ya Pak? 2016 gitu kan. Setelah di ring 3 hari kemudian saya tuh ada pendarahan di gigi. Kenapa itu Pak? Karena saya dulu gigi bungsu saya itu mau dioperasi nggak jadi. Oke. Karena kan ada saya tensinya tinggi, jadi dokter nggak berani. Iya. Di keluar darah, terus kayak ke dokter jantung, Bapak harus periksa ke dokter, kata kan. Udah selesai cabut gigi, ternyata dalam waktu seminggu saya pendarahan di lambung. Astaga. Repot ya Pak ya. Pendarahan di lambung karena lambung saya udah ada yang udah tipis apa gimana luka Luka gitu kan. juga. Jadi ganti obat. Ganti obat. Sebulan kemudian saya pendarahan lagi di usus. Nggak Ganti kuat lagi juga. Nggak kuat juga. Selama setahun itu bulan September saya tuh kena serangan lagi di kiri 2017. Tapi itu obat diminum ya Pak ya? Minum gitu Jadi kan. sempat berhenti lama gitu Iya. ya Pak? Kena serangan jantung yang pertama, ke serangan jantung yang kedua itu kan jaraknya 1 tahun. Biasanya orang itu setelah terkena serangan jantung langsung berubah hidupnya. Betul. Langsung jadi hidup sehat. Iya. Mohon maaf nih Bapak, ketika kena serangan jantung yang pertama,
berubah gaya hidup jadi lebih sehat nggak Pak? Kok sampai kena lagi gitu loh? Tadinya berubah Pak, tapi setelah 2 Tadinya? bulan tadinya gitu. Sempat gimana, berapa Pak? lama Gimana Pak? ceritanya? Sebulan gitu Ya, misalnya. 2 bulan itu saya masih ngikutin aturan dokter gitu kan, minum karena harus Tapi udah enak ya Pak udah rasanya. enak. Kesananya karena saya kurus, ya kata teman-teman ngapain dipikirin, katanya makan aja yang enak, saya makan yang enak gitu. Jadi berantakan lagi. Berantakan lagi. Maksudnya gitu. makan enak tuh semua dimakan. Iya, jangan pantang maksudnya. Sekarang kita mundur deh. Kita mundur ke gimana pola hidupnya Bapak sebelum kena serangan jantung. Saya kan kebetulan kerjanya sering di luar kota, jadi makan tuh nggak teratur. Profesi apa sih Pak? Saya kerja di lapangan. Oke, kontraktor? Iya. Iya, oke. Jadi Oh, pagi-pagi kan sendiri makan mie, siangnya makan yang bersantan-santan gitu kan. Ya itu, kadang-kadang makan nggak teratur. Di lokasi proyek namanya juga Iya, ya Pak ya. kadang-kadang pikiran juga mikirin orang, mikirin apa gitu kan. Jadi stres juga mungkin gitu kan. Jadi kadang bisa nggak makan, kadang Ya, kadang bisa makan juga malam itu jam 2, jam 3 makan malam Ya gitu ampun. kan. Dan Makan nggak bisa pagi. milih yang sehat gitu Nah, lah ya bisa Pak milih ya. yang sehat. Kayaknya nggak ada waktu buat olahraga ya. Nggak ada. Olahraganya cuma jalan kaki aja naik tangga. itu juga ngawasin proyek ya Ngawasin Pak ya. proyek. Tapi kalau tidur oke Pak tidurnya Pak. Tidur sih kalau emang ada kerjaan lagi mendesak ya bisa sampai malam. Jadi nggak tidur juga. Ya tidur cuma 2 jam 3 jam. Waduh. Jadi pola hidup sih agak berantakan. Jadi pola hidupnya gitu berantakan ya. sekali. Iya, iya. Makannya juga asal. Tadi menurut ceritanya Bapak, tidur tidak teratur, olahraga tidak ada, stres karena kerjaan, akumulasi, Ah, iya. kena deh serangan Kena. jantung yang pertama waktu itu. Oke, nanti kita akan tanya ke Mbak Lula juga ya. Iya dong, Karena pengen oke. tahu dong. Karena Mbak Lula dari tadi sudah mencatat nih saya lihat. Kira-kira pasti akan ada banyak yang akan dibagi Mbak Lula, berikut tipsnya juga. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama Pak Sofyan. Tapi kita akan menuju ke Mas Panji terlebih dahulu. Ada penjelasan mengenai teknologi laser yang bisa membantu Anda untuk mencegah penyakit jantung dan juga penyakit kronis lainnya. Karena seperti yang Karol katakan tadi, darah dan pembuluh darah menjadi penting untuk Anda jaga. Mas Panji, silahkan. Pemirsa, serangan jantung memang terjadi secara tiba-tiba. Tapi ini bisa saja disebabkan karena sesuatu yang kita lakukan yang kita anggap normal. Tapi ternyata malah berujung pada serangan jantung. Oleh karena itulah Go Healthy hadir setiap hari di hadapan Anda untuk memberikan informasi-informasi supaya kita bisa bersama mencegah terjadinya serangan jantung. Dan kalau ada teknologi yang dapat membantu kita mencegah serangan jantung, kenapa tidak kita manfaatkan? Apalagi sekarang teknologi laser untuk membantu mencegah serangan jantung semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri. Namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang telah diteliti selama puluhan tahun. Dan juga sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung. Sekarang di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Ambil handphone Anda, kemudian difoto terlebih dahulu, sehingga nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk. Didukung oleh. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan masih berbincang dengan Mbak Lula dan juga Pak Sofyan. Ya.
Beliau ini bekerja di lapangan sebagai kontraktor, ya, mengakui bahwa gaya hidupnya memang tidak sehat sebelum terkena serangan jantung yang pertama. Ketika sudah terkena serangan jantung yang pertama, kemudian tidak merubah pola hidupnya. Sehingga muncullah sumbatan yang kedua dan menggunakan ring yang kedua. Pak Sofyan jangan nambah lagi ya? Cukup ya Pak? Jangan dong ya. Bayangkan 2 ring dalam 1 tahun coba ya. Mbak Lula kayaknya udah gatal sekali dari tadi ingin membahas Pak Sofyan ini ya. Dari mulai kehidupan sebelum terkena serangan jantung sampai kena dulu deh Mbak di situ nih Mbak. Sebetulnya kita bisa ngeliat ada 2 pembelajaran ya. Sebetulnya bukan cuma buat Pak Sofyan aja nih Pak Sofyan, buat semua yang lain. Bahwa tadi yang disampaikan sama Tantri sama Kang Ronald tuh udah jelas. Oh awal-awal nih serangan jantung yang pertama kita ngerti, oh karena pola hidup yang tidak sehat ya Pak. Dan sebetulnya Bapak juga udah tahu, oh iya nih ternyata ada hipertensi, ada kolesterol. Berarti kejadian yang pertama serangan jantung sampai pasang ring itu Bapak udah ngerti. Kan tadi ceritanya Bapak waktu itu sempet tuh ngikutin ya Pak ya. Nah keadaan Bapak tuh dipersulit lagi karena Bapak punya mah yang cukup lama. Dan yang jadi masalah adalah tadi Pak, kalau ngomongin yang namanya sakit mah itu kan sakitnya di ulu hati. Orang yang biasa sakit mah mikirnya cuman, oh udah pasti Pak saya nih kambuh. Padahal sakit di ulu hati adalah salah satu cerita untuk kemudian serangan jantung. Nah ini dia nih, catatan penting ini. Ilmu baru nih. Betul, jadi nggak selamanya tuh serangan jantung tuh khas gitu ya. Betul-betul ditekan di dada gini Dada tuh sebelah aja. kiri kayak rasa ditekan atau ditusuk. Betul, Bisa bisa saja tidak kemana-mana, seperti itu, bisa ya. kemudian dia menjalar ke tangan kiri, bisa ke belikat. Nah, belikat lebih ribet lagi tuh Belakang Pak. ya, punggungnya. Iya, karena mikirnya kok di belikat apa ya? Oh, jangan-jangan bisa ngangkat-ngangkat kemarin gitu ya. Itu pembelajaran pertama di mana Bapak udah tahu, oh oke. Tapi waktu kemudian pasang ring yang pertama, Bapak kan udah sempat kelihatan beberapa bulan sampai kurus ya Pak ya. Karena diatur nih makannya. Waktu itu udah enak kan Pak sebetulnya Sempat hidup Pak. sehat. Betul. Cuman ya kemudian pembelajaran yang kedua, abai terusnya. Nah. Sering kejadian nih pemirsa di rumah juga udah enak, udah pasang ring. Tadinya jalan sedikit nggak bisa, pas udah pakai pasang ring jalan jauh udah cakep banget gitu. Terus lupa deh, karena obat ngerasa aduh nih obat udah di mana-mana terus-terusan minum obat. Pernah ngerasa gitu nggak Pak? Iya, benar. Nah tuh, ini dikit-dikit obat terus gitu ya. Terus teman-teman pada ngajakin ngomong juga, ngajakin makan dia sekali-sekali boleh lah gitu pasti. Nah, ya, ini Pak. lepas obat sama sekali ya. Ingat loh, nggak mungkin pembuluh darah cuma 1 Pak yang kemudian jadi mengecil atau tersumbat itu Pak. Tersumbat 70% ya, 70% ya Pak ya. Nggak mungkin cuma 1. Pasti rame-rame semuanya ada yang tersumbat. Mungkin ada yang 20, ada yang 30. Oh, tapi di bawah 50. Betul. Jadi kemudian setelah kita pertama kali pasang ring, kita udah jaga banget pola hidup sehat kita Pak. Kalau enggak, nanti nih Pak yang 20, yang 30, Naik terus yang tuh 40, ya. jadi 80. Iya, Nah Bapak kebetulan nih 2 kali dikasih kesempatan bagus nih Pak, udah bisa ketolong juga, pasang ring juga gitu ya Pak ya. Berarti sekarang sih udah mesti manis banget nih Pak pola hidup sehatnya. Apalagi di sisi lain Bapak juga termasuk punya penyakit mah. Dan obat mesti hati-hati begitu. Tenang Pak, pokoknya keadaan Bapak ini juga banyak dialami oleh orang lain. Kalau Bapak itu kayaknya pilihannya adalah modifikasi pola hidup. Berarti pola hidupnya Bapak benar-benar mesti dilihatin supaya rapi. Jadi misalkan kayak pola makannya gitu ya, tetap aja. Ya nggak tahu nih abis serangan kedua berubah nggak nih? Nah, Penasaran. setelah serangan kedua mestinya sih udah kelihatan cakep nih ya. Bapaknya seger kelihatannya Pak. Udah bagus belum Berubah Pak? nggak nih Pak Udah gaya berubah, hidupnya? banyak olahraga. Olahraga Wah, udah ada oke. olahraganya sekarang. Tidurnya teratur Pak, sudah Tidurnya lebih teratur. Teratur. Tidur Tidur teratur. teratur. Nah, makannya Pak, makannya. Nah, Ini makan. paling susah nih sebetulnya. Langsung garu-garu Pak. Makanya soalnya bareng-bareng sama keluarga, sulitnya itu. Maksudnya gimana nih kalau Ya, bareng-bareng kalau jadi sulit Pak? keluarga makan minyak, ada minyak-minyak gitu kan, Ya kita ikut ikutan. juga. Tempe goreng, digoreng minyak, saya ikut. Oke. Nah, kalau seperti ini sebetulnya nih ya, Bapak ngajakinnya harusnya ngajakin sehat untuk seluruh keluarga. Bukan Bapak yang ngikutin cara yang lain makan, tapi yang lain ngikutin cara kita makan. Sama satu lagi barangkali, kalau memang pola hidup itu kan kayaknya kalau mau 100% agak susah kali ya pemirsa. Jujur deh, kita semua tahu lah. Pasti cheating-cheatingnya banyak. ada. Kalau zaman sekarang sih ada yang namanya teknologi, pakai teknologi. Dan teknologi laser itu Pak pilihan Pak, karena berhubungan sama yang namanya kesehatan darah ya. Jadi memang ada teknologi laser yang khusus untuk kesehatan darah. Bapak kalau bisa bicara mengenai penyakit jantung ya Pak ya, yang paling dijaga tuh Pak, darahnya itu nggak boleh Pak ya ada gumpalan-gumpalannya, nggak boleh kental Pak sebetulnya. Nah teknologi laser ini akan bisa membantu ya Pak ya, supaya kemudian
Yang namanya darah kita gitu ya, kalau ada gumpalan-gumpalan dia akan diuraikan. Ada yang namanya kemudian cara mekanisme, namanya penghambatan agregasi trombosit. Yang mengumpul dijagain, satu lagi fibrinolisis. Waktu ada gumpalan diuraikan, Pak. Ya. Sebetulnya ini adalah satu mekanisme yang ada dalam tubuh kita. Tapi teknologi laser ini akan membantu ya Pak ya, mekanisme tersebut bekerja lebih baik, Pak. Supaya dijaga yang namanya darah itu tidak boleh kental. Di sisi lain, teknologi laser juga bisa bantu Pak, berhubungan sama kolesterol. Dia akan jaga supaya kolesterol yang banyak dalam darah itu akan dibakar. Kolesterol itu isinya kan sebetulnya lemak. Berguna nggak sih? Berguna lah dia. Yeah. Kalau kemudian dia dibakar, dia jadi energi. Jadi kemudian ada yang namanya mekanisme mitokondria. Dia akan bikin tubuh Bapak membakar si kolesterol, membakar gula darah, supaya nanti tenaganya lebih baik. Kolesterolnya turun, gula darahnya turun. Tapi untungnya nih, kalau Bapak nggak ada gula darah tinggi kan Pak? Gula darah bagus ya Pak? Bagus. Minumnya gimana Pak? Pilihan minumannya? Saya kalau dari dulu minum air putih. Ini Ada udah- bagusnya ternyata. udah Dari sekian pasti. banyak hal yang nggak baik, ada Iya. bagusnya dari Pak. Biasanya tuh kita punya masing-masing punya kelemahan lah masing-masing. Apa nih lemahnya di mana? Ada yang lemahnya di manis ya Pak. Nah Bapak termasuk yang oke, Saya manis nggak nggak pernah minum masalah. manis, teh manis nggak Iya. pernah. Tinggal gantian aja nih Pak. Pokoknya kalau soal dirapihin sama garam jangan terlalu banyak Pak. Karena Bapak punya hipertensi. Di sisi lain Pak, yang namanya teknologi laser ini juga bisa bantu Pak untuk tensi Bapak. Tensi itu Pak ya berhubungan sekali dengan zat yang namanya nitric oxide. Si nitric oxide ini akan buat pembuluh darah kita jadi lebar gitu ya dan jadi lentur. Waktu dia melebar, dia melentur, tensi kita akan turun. Dan memang pembuluh darah ini berhubungan juga sama umur Pak. Karena makin tua dia makin kaku, udah nggak lentur lagi kan. Iya. Dan kemudian kalau Bapak memang makan garamnya tinggi, wah dengan sendirinya tuh Pak Otomatis tensinya ya akan itu, Mbak. naik. Iya. Nanti teknologi laser ini akan bantu tubuh kita mengeluarkan nitric oxide supaya tensi kita bisa turun. Pemirsa, sehat itu memang harus diupayakan. Tapi nggak perlu seperti kisahnya Pak Sofyan, nunggu 2 kali pasang ring dulu, baru mau berubah Iya, Pak. hidupnya. Makanya ini mumpung Anda yang menonton mungkin dalam keadaan rasanya saya sehat-sehat aja. Bagus, ayo dong diganti lagi pola hidupnya supaya lebih sehat lagi, iya kan? Betul sekali. Bagaimana caranya? Mbak Lula tadi sudah menyinggung mengenai darah dan pembuluh darah. 2 hal yang penting kita jaga jika ingin terhindar dari banyak penyakit kronis. Ada Mas Panji akan menjelaskan mengenai teknologi laser. Mas Panji silakan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan jantung kita demi diri Anda sendiri dan juga keluarga. Dan kita bisa memanfaatkan alat kesehatan dokter laser ini untuk membantu kita melancarkan aliran darah, membantu mengurangi kekentalan darah, menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung, dan bahkan bisa membantu juga mengurangi faktor resikonya seperti hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga diabetes. Oleh karena itu, pastikan Anda memilih teknologi laser dan telah terdaftar resmi di pemerintah seperti dokter laser. Hati-hati, jangan memilih produk yang mengaku menggunakan teknologi laser, tapi bahkan belum terdaftar. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian.
Miliki gudang multiguna at Peak 2 Peace Park. Hadir dengan layout yang fungsional, bisa difungsikan sebagai gudang, kantor, dan rumah sekaligus. Hanya 3,5 menit menuju interchange, hanya 18 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Miliki gudang multiguna ukuran 6x20 meter dengan akses langsung tol, keamanan 24 jam. Harga spesial 2,7 miliar rupiah. Kunjungi show unit kami. Hubungi 02158888000. Eagle Institute Indonesia mempersembahkan cerita tentang seorang keturunan Tionghoa yang penasaran bagaimana sejarah peradaban Tionghoa dapat tumbuh dan berkembang di kota hujan, Bogor. Saya juga tertarik banget nih sama foto-foto yang ada di sini. Kayaknya fotonya udah lama banget. Jadi apakah bangunan-bangunan ini masih ada dan terawat? Melihat Indonesia. Aku Anak Tionghoa, Sabtu 12 Februari, jam 1:30 siang. Bedah editorial media Indonesia, Senin sampai Jumat, jam 7:30 pagi. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali untuk sama-sama belajar di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, karena memang punya hidup yang sehat itu betul-betul harus diupayakan. Apalagi kalau sudah seperti Pak Sofyan ini, serangan jantung yang pertama pasang ring, kemudian serangan jantung yang kedua pasang ring juga, jadi ringnya sudah 2. Betul. Satu hal yang saya tahu pasti dari mereka yang sudah terkena serangan jantung dan sudah menggunakan ada ring di pembuluh darah jantungnya adalah nggak pernah bisa lepas dari obat. Karena ayah saya pun mengalami, jadi saya tahu banget seperti apa gitu kan beliau ya. Pak Sofyan, obat apa saja yang dikonsumsi Pak, kalau boleh tahu Pak? Saya tuh tiap hari minum obat sebelum obat pengencer, obat lambung dulu. Obat 3. lambung, oh iya lambungnya kan itu ya? 3 pagi 3, obat lambung malam 3. Kalau obat pengencer 2. 2 pagi, 2 malam. Oke. Jadi saya kebanyakan obat memang. Pak, gini Pak ya, saya malah berhubung minum obatnya masih banyak banget nih Pak. Ini barangkali buat semua juga nih, buat pemirsa di rumah ya. Bahwa biasanya orang akan bertanya, kalau teknologi laser ini boleh nggak sih kemudian disatukan gitu ya dengan minum obat? Karena kan banyak yang udah sakit kan harus minum obat. Nih Pak, bagusnya dari teknologi laser itu karena dia alat kesehatan, dia bisa barengan nih Pak sama yang namanya minum obat. Jadi Bapak tetap minum obat, tapi bisa tetap menggunakan teknologi laser. Iya. Memang dikasih jarak ya biasanya ya, teknologi lasernya duluan, baru kemudian obatnya. Kenapa? Karena teknologi lasernya ini akan membuat aliran darah di tubuh Bapak ini lancar. Baru Bapak minum obat supaya nanti si obatnya itu bisa kemudian diserap dengan sempurna. Harapannya gini Pak, harapannya kan udah banyak banget nih Pak sebetulnya. Harapannya adalah teknologi laser membantu tubuh Bapak gitu ya, supaya fungsinya kembali sempurna. Nah, dengan adanya teknologi laser ini, obat ini bisa dikurangi. Tapi yang harus mengurangi harus dokternya, harus ya. Kalau orang yang tidurnya itu kurang, yang pertama kali kena adalah imunitasnya. Dan makin tua usia kita ngebalesnya tuh nggak bisa sama. Misalkan gini, kalau saya masih muda, saya sehari nggak tidur, saya kemudian 3 hari tidur tuh udah balik lagi. Tapi kalau umur di atas 40 nggak bisa seperti itu. Sehari tidak tidur benar, ngebalesnya bisa 1 minggu loh untuk dapetin imunitas yang sama. Betul. Berarti kita udah mesti ngerti nih, tidur itu penting. Teknologi laser ini juga membantu untuk tidur kita. Karena dia akan mengajak tubuh kita ini mengeluarkan yang namanya melatonin Pak. Melatonin itu adalah zat yang di tubuh kita itu dia bantu supaya tidurnya bukan cuma tidurnya enak aja Pak, tapi lelap. Harus betul-betul deep sleep supaya semua organ tubuh kita ini bisa kemudian memperbaiki dirinya masing-masing begitu ya. Iya. Oke. Tapi supaya Pak Sofyan juga ada gambaran dan pemirsa juga bisa melihat cerita berikut ini Mbak Lula, ini perjuangan dari masyarakat yang juga kena serangan jantung seperti Pak Sofyan. Kemudian berusaha merubah pola hidupnya dan menggunakan teknologi laser untuk membantu perjuangannya punya kehidupan yang jauh lebih sehat lagi. Kita lihat sama-sama, ini dia ceritanya. Saya ada sakit jantung yang awalnya dimulai dari sakit gula yang menahun. Sudah 25 tahun yang lalu saya sakit gula, saya harus pasang ring karena saya terkena serangan jantung di jalan. Saya menggunakan teknologi laser hampir 2 tahun ini, terasa sekali di badan, di kesehatan, serta di tenaga, fresh, segar, dan bugar, beraktivitas enak.
Paling senang ya kalau misalnya kita melihat atau mendengarkan kisah dari mereka yang sudah memperbaiki pola hidupnya, plus menggunakan teknologi laser, lalu merasa hidupnya berubah karena merasa lebih sehat. Betul, Pak Sofyan. Dari pengalaman Bapak, ring yang pertama, terus ring yang kedua sekarang, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Apa sih pesannya? Pesannya untuk teman-teman dan keluarga, ya kesehatan itu mahal, jadi kita harus hati-hati pola hidup, makan, olahraga tiap hari. Ada harapan, Pak? Harapannya ya sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Iya, Mbak Lula terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Pak Sofyan terima kasih, semangat terus ya Pak. Ya, semangat. Semangat. Pemirsa juga semangat terus ya, Harus. sama-sama kita belajar untuk bisa merubah pola hidup kita, sama-sama yuk kita investasi di kesehatan, karena kita tuh nggak pernah tahu loh apa yang terjadi kemudian. Betul. Permasalahannya kita sudah mempersiapkan diri atau belum nih dari sekarang. Harus perbaiki pola hidup sehat sekarang juga lakukan. Tidak ada alasan lagi dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser yang akan dijelaskan oleh Mas Panji. Mas Panji silakan. Pemirsa, semoga saja perbincangan kita kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua supaya tetap bisa menjaga jantung kita berdenyut hingga usia lanjut. Dan itulah kenapa Gogomol menghadirkan dokter laser ke Indonesia 10 tahun yang lalu, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga keluarga kita. Karena untuk menggunakan dokter laser bukan hanya dapat digunakan bagi Anda yang sudah pernah terkena serangan jantung, tapi juga bagi Anda yang mengalami faktor-faktor risikonya seperti hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga diabetes. Dan bahkan juga bisa digunakan oleh anggota keluarga yang lain sebagai langkah pencegahan. Karena dengan kita menggunakan dokter laser, ini cukup 2 kali saja dalam satu hari 15-60 menit untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita dan juga kualitas pembuluh darah kita. Dan bahkan juga bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita dan membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat demi diri Anda dan keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan rasakan manfaat dokter laser. Metro TV